Oke, what's up guys? Ya, kita sedikit mau bahas kemarin piala yang diadakan UEFA, Piala diada-adakan ya. Piala Super Cup ya. Ya, antara juara Liga Champions melawan juara Eh, Europa League ya, Madrid versus Atalanta. Atalanta. Sekalian juga debutnya Mbappe Hendrik. ya. Oh, Mbappe Hendrik yang dong. main ya. Hendrik debutnya kan saat pertandingan persahabatan. Debut Mbappe. Kalau lo lihat sendiri gimana Kalau pertandingan kemarin? kita lihat di babak pertama itu dua-dua mainnya jelek. Atalanta Hmm. maupun Real Madrid sama satu babak full itu mereka cuma dapat satu attempt. Hmm. Dan juga Madrid pun terlihat banget setelah pensiunnya Toni Kroos, build up serangan itu minim sekali. Mereka coba build up tapi gagal karena mungkin Atlanta juga lumayan high defense ya. Tapi mereka coba lewat dari goalkeeper atau dari back ke depan crossing, sayangnya gagal juga. Jadi dan juga belum ada chemistry antara Vinicius dan Mbappe di babak Hmm. pertama. Tapi eh, dari pertandingan kemarin pun Mbappe emang belum lama kan ikut latihan. Ya, Masih pemulihan cedera after Euro kemarin kan. dan masih bingung untuk posisinya ya dengan Vinicius Chemistry ya. kalau kita lihat kemarin kan itu ya skuad utama Madrid lah yang ditampilkan ya, Ya, ya. yang bakalan mengarungi Musim inilah. musim ini. Mungkin yang baru Mbappe sama Milito ya karena Militao yang musim balik dari kemarin kan cedera. cedera. Ya, ya. Kalau kita bedah Sisanya sama lagi, semua ya. untuk babak pertama ya emang apa ya, temponya Dan lambat, boring sih. boring. Gue melihat sendiri Atalanta juga main marking, ngepres di babak pertama lumayan cukup ketat. Terus gue melihat ya kata kata lo tadi kan karena kehilangan Toni Kroos jadi kreativitas itu Ya, nggak ada terutama untuk build up serangan ya. ya. Terus kalau gue lihat ya emang bukan bermain hati-hati ya, tapi kayak mereka lumayan cukup terkekang dengan pressing Atalanta. Jadi banyak emang kalau kita melihat dari data dan statistik Madrid unggul penguasaan position. bola iya, tapi banyak penguasaan bola itu di area Madrid sendiri. Iya, Malah iya. malah Thibaut Courtois kan ikut jadi Build up build maju up ke depan serangan ya. tapi juga Efektif nggak juga gitu. efektif. Itu sih mungkin ada satu dua percobaan yang Ya juga terakhir Rodrigo di menit 45-an itu assist iya ini tapi iya betul. melenceng ke atas. Terus juga kalau dari Atalantanya sendiri juga yang apa itu Hampir gol kena hampir deflect Militao deflect ya. Milito. Ya. Tapi entah kenapa di babak kedua somehow Madrid bereaksi ke terutama juga Atalanta. Mereka lebih mencoba ngepres, Madrid coba lebih ngepres pemain Atlanta dan terbukti mereka dapat gol di menit 60 dan Ya, 68. Itu pun hasil dari blunder pemain Atalanta sendiri kan. Yang gol pertama itu dari goalkeeper terus direbut oleh Mendy, di passing ke Bellingham, Bellingham ke Vini. Vini passing ke Valverde depan gawang ya, Valverde yang yang nyambut gitu. tinggal Tap di in. tap in aja. Ya. Kalau di babak kedua ya benar. Gue melihat sendiri mungkin babak kedua Atalanta juga kalau gue lihat mungkin dari segi kapasitas pemain dari segi fisik karena di babak pertama lumayan ngepres jaga pertahanan terus juga mau mau apa ya membuat counter kemarin jadi eh, mau bikin gol juga tapi pertahanan jadi lebih terbuka, Madrid lebih ngepres. Gue melihat Atalanta sedikit kehabisan tenaga ya beberapa pemainnya. Contoh lah gol Vini. Gol Vini itu kan yang dikecohnya di terakhir itu sebelum kasih ke asis itu kan kayaknya setelah itu gue salah Japa Costa siapa ya gue lupa wingbacknya itu kan udah kayaknya sebenarnya setelah cetak gol itu kan langsung diganti itu. Iya, sebenarnya di babak pertama Vini mencoba melewati tapi berkali-kali gagal gitu. Iya, karena tapi masih sama-sama fresh kan. Ya, tenaga fresh dan tapi juga di babak kedua. Memang Madrid lebih ngotot bermain di babak kedua. Gitu. Terbukti juga gol kedua kan itu kan kesalahan dari backnya Atalanta juga yang bisa di steal oleh Rodrigo bisa dapat
gol pertama untuk Mbappe ya. Hmm. Itu terlihat Bellingham benar-benar nunggu posisi Mbappe untuk siap menerima bola untuk bisa. Sebenarnya di posisi itu Bellingham bisa Iya, shoot langsung. Gue melihat sendiri 3 pemain termasuk 4 lah sama Bellingham. Mereka mencoba nggak egois. Iya. Rodrigo, Mbappe, Vini dan Bellingham mencoba mencari chemistry yang didapat Iya. bersama Mbappe. Makanya mereka pun, tapi gue di luar dari gol Mbappe ya, Mbappe di pertandingan kemarin belum menunjukkan performa terbaiknya karena sentuhan-sentuhannya, karena kan hampir berapa kali gue lihat Mbappe pas dapat bola direbut karena memang lagi. mungkin karena posisi dia kan favorit dia sama kayak Vinicius ya, kan. menyesuaikan kayak Jadi dapat ketika space, dia berada di tengah kan otomatis pemain pasti lebih dekat dengan pemain lawan, lebih dekat dengan dirinya, jadi susah untuk cari ruang untuk gocek gitu. Peran baru yang tipe menahan bola dulu. Ya. Kalau Mbappe kan kayak di PSG, di Prancis, itu kan dari sebelah kiri, sayap kiri itu kan yang minta umpan truk pas yang adu sprint, adu speed sama back lawan. Jadi tapi, ini peran baru kan. Di PSG pun sering dicoba seperti itu karena kan Barcola sering main di posisinya Mbappe ditaruh ke tengah, sampingnya Dembele. Tapi memang agak kurang efektif dibanding musim sebelumnya waktu dia masih di posisi kiri kan. Makanya terutama di Piala Dunia terlihat kemarin kan Vini emang posisinya tuh lebih leluasa, lebih terlihat apa ya? Terlihat lebih dari lebih impresif daripada Mbappe. Iya. Jadi, kalau ditanya memang Madrid layak menang karena murni dari kualitas pemainnya. Iya, betul. Dari skill individu juga dan chemistry pemain pun lebih jalan karena mereka hanya tidak ada kehilangan starting lineup kecuali Toni Kroos ya. Sisanya kan pemain-pemain yang bermain bareng juga. Atalanta mencoba untuk mencari counter serangan balik. Ya. Tapi back Madrid sendiri lumayan sigap mengantisipasi itu. Terus kalau dari chemistry ini menurut gua masih belum terjalin ya. Mungkin cuma untuk di depan ya. Baru 50%, 60%. Jadi ya penyusian debut dan posisi Mbappe juga kan lagi masih menyesuaikan, terutama dengan pressure di luar sana kan pasti ya. Andai kemarin itu mereka kalah, wah itu akan dapat hujatan. Kalau orang yang nggak nonton mungkin dari segi hasil ya menang. Tapi kalau kita melihat dari segi permainan, mereka itu belum kompak, masih bingung kan. Kemarin gue lihat ada beberapa pas dapat Mbappe bingung masih, terutama Mbappe ya. Terutama rekan-rekannya yang mana yang akan posisinya apakah Bellingham apakah dikasih ke Bellingham atau ke Vini. Kalau yang udah dapat chemistry itu contoh yang kemarin itu yang Bellingham kasih Vini, Bellingham lari yang ada tubrukan sama kiper, itu kan sudah mengerti. Nah, dari segi permainan tuh gue lihat waktu kalau seandainya Madrid itu bertahan, mereka 4-4-2. Kadang malah 4-5-1. Mbappe aja yang nggak terlalu ngepres. Vini Rodrigo turun ke bawah. Ya, turun. Tapi gue kemarin melihat sebenarnya yang untuk nggak tahu ya, MVP-nya siapa sih? Bellingham. Ya, emang bekerja keras sekali. Emang terlihat di permainan di pertandingan kali ini bola, covering bola itu. Dan balik lagi kayak dia yang di awal musim tahun kemarin, benar. Ya memang PR besar untuk Madrid karena kehilangan Toni Kroos, karena tidak ada pemain yang bisa gantikan dia untuk saat ini. Kita kan jarang melihat, dulu kan biasanya Toni Kroos langsung ke sisi kanan ke Carvajal. Sekarang dan di babak pertama pun Carvajal lebih def ya, tapi di babak kedua dia lebih sering maju membantu serangan. Betul. Tapi ya kembali lagi mungkin ini PR besar untuk Ancelotti, terutama untuk bisa menyesuaikan sistem permainan dengan tidak adanya Toni Kroos. Sebenarnya kalau Modric masih bermain, tapi Modric nggak bisa bermain full juga. Kalau gue kan mungkin metronomnya ini siapa? Ya. Walaupun seandainya seandainya tidak ada, karena kan Madrid ketika build up serangan pasti bola itu ke Toni Kroos. Ya. Toni Kroos kan yang mengatur serangan, yang akan jadi metronomnya. Nah, sekarang kalau tidak ada pun metronom, berarti harus ditingkatkan lagi segitiga 1-2 pemainnya itu untuk kalau untuk bermain di sayap ya, terutama waktu saat membuild up serangan. Kalau untuk di di sisa finishing Madrid sudah oke lah, sudah terbiasa. Tapi kan kalau dari
kita beda, kita lihat dengan City. Kalau City kan udah 1-2 itu udah mulai dari bawah, dari ke tengah harus ke kalau Madrid kan biasanya kalau memang di tengahnya cross atau Modric kan, baru nanti di penyelesaian akhir mereka 1-2 dan ini kombinasinya akan jadi PR yang sulit kalau misalnya tim lawannya itu bermain cukup high defense dan nge-press banget kayak City misalnya. Nah, terutama menurut gue yang low block sama sekali. Itu juga akan susah juga akan susah banget. Itu kemungkinan dan hampir semua tim La Liga yang menengah ke bawah bermain low block untuk ketemu Barca atau Madrid. Iya. Ya, oke lah, itu singkat saja, memang Madrid layak menang karena kualitas pemain mereka, dan ya ini perjalanan kembali lagi mungkin ini trofi ini awal perjalanan mereka mau sapu bersih 7 gelar kan. Iya. Dari Super Cup, La Liga, Liga Champion, Copa del Rey, Piala Dunia Antar Klub. Duanya lagi apa ya? Gue lupa. Piala Super Spanyol kan ada juga. Iya, Piala Super Spanyol. Tapi kembali lagi memang yang jadi prioritas Madrid sepertinya La Liga dan Liga Champion ya. Iya, tapi ini mungkin terlihat wah banyak sekali pemain Madrid, pemain bintang segala. Tapi kan dengan sistem Piala Dunia Antar Klub berbeda dengan tahun kemarin, terus Liga Champion kan lebih banyak juga laga, pesertanya, jadi kedalaman squad penting gitu. Nah, itulah visionernya Chelsea. Pemainnya hampir 40 itu ya harus dibuang 10 sih paling. Tapi sayangnya mereka tidak bermain di seperti Madrid. Nah, ya karena yang mereka beli juga pemain yang overrated dan pemain-pemain muda ya, tapi kita nggak terlalu bahas Chelsea lah. Ya. Mungkin di next video. Mungkin bisa atau enggak sama sekali. Ya kita will see lah, Premier League akan segera bergulir, apakah dia bisa minggu ini ya? Apakah dia bisa Liga juga minggu ini. Ya, apakah bisa nggak usah 4 besar lah, minimal 6 besar mungkin harusnya Chelsea harus berjuang untuk itu sih. Dan juga Real Madrid investasi mereka dengan akan 2 seru, musim ini ya. La Liga juga akan seru karena Barcelona kedatangan Hansi Flick, yang kita tahu Hansi Flick punya Atletico juga beli Alvarez. Ya, dengan harga yang sangat overrated. Dia kalau nggak salah top skor Liga Spanyol tahun kemarin juga dibeli ATM Sorloth itu kan Sorloth itu. Ya. Tapi apakah kita akan lihat Mbappe bisa top skor? Kan di PSG kan di Prancis dia top skor terus. Ya, kita akan buktikan itu, dan juga ini akan seru sih perebutan juara La Liga ini. Oke lah, tapi sayangnya Barcelona gagal mendatangkan Nico Williams ya. Sama Barcelona juga gagal di acara kejuaraan yang mereka bikin sendiri, digebukin. Itu turnamen apa itu? Itu turnamen gak jelas itu. Mereka yang bikin kalah ya? Babak belur lebih tepatnya. Sama AS Monaco. Iya, karena pertandingan tidak penting juga ya, tapi ya we'll see lah siapa yang akan bisa bersaing untuk La Liga dan juga Liga Champions. Oke, see you di video selanjutnya.